Baik, uh, mari kita mulai pembahasan materinya. Kali ini materinya adalah analisis kovarian. Pertama akan saya sajikan bagaimana analisis kovarian ini dianalisis dengan formula-formula biasa, kemudian nanti kita dekati bagaimana cara menganalisisnya kalau dengan menggunakan notasi-notasi matriks, bagaimana kebanyakan materi yang dipakai dalam model linier. Ya. Jadi andaikan kita punya, saya besarkan dulu materi bahannya biar tampak besar sini. Ya. Saya zoom dulu. Ya. Jadi di sini adalah kalau terlalu besar ini 180 saja. Oke, 180. Sorry ya. Oke. Nah, jadi ada data begini. Ini data yang saya ambil dari bukunya yang bukunya siapa ya? Punya ada di salah satu buku rancang percobaan ya. Ya. Ini berkaitan dengan pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman pada berbagai tinggi awal. Jadi sebut saja di sini ada 3 macam pupuk, ya. Namanya ABC, sebut saja begitu ya. Karena saya adopsi dari sedikit ada modifikasi. Ya. Di mana yang diamati di sana, ya, karena ini sebetulnya percobaannya adalah dalam rancangan acak lengkap, ya, di mana unit-unit percobaan tersebut yang seharusnya seragam, ada yang membuat dia tidak seragam, yaitu karena pupuk-pupuk ini diterapkan pada bibit-bibit tanaman, ya, bibit tanaman. Untuk mendapatkan bibit tanaman, khususnya tanaman tahunan yang seragam itu sangat sulit, Ya. Sehingga kita perlu mencatat tinggi awal saat diberikan perlakuan baik ABC ini, ya, tinggi awalnya dalam sentimeter. Tentunya ada pendefinisian bagaimana mengukur tinggi awal, ya. Jadi ini adalah tinggi-tinggi awal dari bibit tanaman yang akan diberi perlakuan A. Ada 20, 25, 17, dan sebagainya. Ini juga tinggi awal tanaman B, 13, 12, 15. Jadi nggak ada yang bisa dikatakan tinggi awalnya seragam. Padahal dalam rancangan percobaan, ya, kita mengendaki kondisi unit percobaan tersebut harus sehomogen mungkin. Ketidakhomogenen dari unit-unit percobaan itu dapat diatasi dengan apa yang disebut dengan kovarian. Nah, ini kovariannya adalah tinggi awal. Ya. Kovariannya tinggi awal. Karena kan nggak mungkin dia akan kita mendapatkan seragam di sini ya. Untuk bibit-bibit tanaman tahunan yang seseragam mungkin, andaikan misalnya ini tidak dimungkinkan. Jadi ini sebagai tinggi awal yang kita gunakan untuk kovarian dalam percobaan ini ya. Sedangkan pengamatannya setelah penelitian tersebut dilakukan, ya, yang diamati adalah pertumbuhannya. Jadi ini pertumbuhannya, jadi tinggi akhir dikurangi tinggi awal itu pertumbuhan. Ini pertumbuhannya. Jadi
selain ada catatan tinggi awal, ada tinggi akhirnya. Nah, perbedaan tinggi akhir dan tinggi awal itu yang merupakan respon, ya, yang biasanya kita notasikan dengan Y, ya, respon pertumbuhan akibat pemberian pupuk A. Di sini respon pertumbuhan akibat pemberian pupuk B, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita misalnya langsung menganalisis pertumbuhannya saja, ya ini kalau saya tulis ulang nih menjadi satu, ya, ini saya tuliskan menjadi satu format, satu database, ya. Jadi ada variabel pupuk, kemudian di sini variabel tinggi awal, dan di sini variabel pertumbuhan. Nah, andaikan kita hanya menganalisis pertumbuhannya saja, di sini, ya. Jadi ini data pertumbuhan saja dengan mengabaikan tinggi awal. Ya. Dengan mengabaikan tinggi awal, datanya seperti ini. Dan ini adalah data dari kovariannya, data tinggi awal, ya, kita pisahkan. Nah, untuk analisis keragaman pertumbuhan saja dengan mengabaikan tinggi awal, ya, itu seperti ini. Jadi pupuknya ada 3 sehingga derajat bebasnya 2. Ya, ini banyaknya kalau kita lihat di sini dengan Windows, ya, nah, count total pertumbuhan dikurangi 1. Total pertumbuhannya di mana? Kita bisa mencari dengan Windows itu dengan menekan F5, memunculkan array. Misalnya total pertumbuhan, atau total tumbuh. Ya, misalnya total pertumbuhan. Ini di mana nih? Nah, gitu. Oh, ini, ya, data ini yang kita pakai. Ya, data ini kita pakai. Ya, untuk menganalisis di sini, ya, total perlakuan tumbuh, ya. Jadi F5, total perlakuan tumbuh. Nah, ini, ya. Itu yang data yang ini tadi. 180, 184 dan 97, ya. Oke. Caranya begitu. Kemudian kita hitung, ya. Selain derajat bebas itu, ini sama ya formulanya, ya. Kalau ini count total tumbuh dikurang 1, juga derajat bebasnya. Ini juga jumlah kuadratnya, ini derajat bebas, ini jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini, bentuk umumnya. Ya. Lalu kita tekan F2 di sini, muncul formulanya. Nah, total tumbuh, sum square total tumbuh dikurangi sum total tumbuh dikuadratkan dibagi count total tumbuh. Yang belakang ini faktor koreksi, dan yang depan ini data yang kita dapatkan. Total tumbuh itu yang mana? Total tumbuh itu yang tentunya data yang ada di sini semua. Ya. Ini kalau misalnya mau cepatnya, ya gini saja, total tumbuh, ya, tumbuh. Nah, ini data total tumbuh, array total tumbuh. Ya. Tekan F5, ya. Oke. Nah, dari sini dikopikan ke atas, ya, ke atas untuk mencari jumlah kuadrat dari pupuk ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, tekan F2. Nah, yang bagian belakang ini tidak kita rubah, yaitu faktor koreksi sum total tumbuh kuadrat dibagi count total tumbuh. Hanya yang depannya, yang tadinya sum square total tumbuh, kita ganti dengan total perlakuan tumbuh, yaitu jumlah-jumlah dari total perlakuan A, B, C itu berapa. Ya. Kemudian dibagi ulangannya, bahwa yang dipakai dalam perhitungan itu adalah angka-angka ini, 180, 184, 97 itu, dibagi dengan masing-masing ini jumlah dari berapa pengamatan? 5. Ya. Atau bahwa banyaknya keseluruhan data itu 15 dibagi 3, itu pembaginya, ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa, karena cuman satu sumber keragaman, yaitu pupuk saja, maka di sini jumlah kuadrat dari galat itu merupakan selisih antara jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat
pupuk atau perlakuannya. Ya. Nah, seterusnya dipakai formula biasa, ya, jumlah bahwa kuadrat tengah itu merupakan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ya. F hitung itu merupakan rasio dari dua kuadrat tengah, dan nilai peluang ini dihitung dengan menggunakan eh, peluang sebaran dari distribusi F. Ya. Jadi F sintaksnya ini 38, ya, F38, C38, dan C39 yang dipakai dalam argumen FDIS. Nah, karena nilai peluangnya sangat-sangat kecil, jauh lebih kecil daripada 1%, apalagi 5%, maka pengaruh penumpukan itu pasti ada bedanya, kan begitu. Nah, tetapi karena unit percobaan itu tidak sama kondisi awalnya, yang bisa dilihat dari sini, ya, kalau ini hanya kita hanya melihat pertumbuhan saja. Ini hanya melihat pertumbuhan saja, ya. Jadi kalau yang biru ini pertumbuhan perlakuan A, ya, pertumbuhan perlakuan A, merah itu B, yang abu-abu C. Nah, ini terlihat bahwa kalau dilihat rata-ratanya, ya, bahwa C itu berbeda dengan yang lain. Nilainya semuanya lebih rendah daripada yang lain. Ya, ini mau diputar-putar nggak salah. Ya. Posisi pengamatan pertama, kedua, dan tiganya. Yang jelas ini keseluruhan ada di bawah di antara daripada yang merah atau biru. Ya. Jadi perlakuan C itu menghasilkan pertumbuhan yang tidak banyak. Nah, oleh karenanya dengan bantuan tinggi awal itu, ya, kita bisa ngeplot bahwa ternyata kalau pertumbuhan bibit itu, kalau bibit itu sudah tinggi, maka pertumbuhannya cenderung akan lambat ya. Ya, ini pertumbuhan ya ada beberapa sih, ya. Jadi cenderung akan lambat. Kemudian ini kita bisa lihat bahwa yang saling-kari merah itu yang berkaitan dengan perlakuan pupuk apa misalnya, merah itu B, biru itu A, dan yang abu-abu itu C. Nah, jadi ada argumentasi bahwa oke, berarti pertumbuhan awal itu tinggi awal tumbuhan itu juga bisa jadi mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ya. Oleh karenanya perlu dimasukkan sebagai variabel yang mungkin mempengaruhi. Nah, ini kalau dilihat bahwa yang kita analisis tinggi awal, kalau tadi yang dianalisis adalah ini, ya, pertumbuhan tanamannya. Jadi yang sebagai respon di sini adalah kovariannya. Ini terlihat bahwa oke, pupuk ini, ya, pupuk ini signifikan, meskipun ini tidak logis karena apa yang kita amati kan sebelum dipupuk. Ini hanya argumentasi saja, ya, hanya informasi saja bahwa pemupukan itu, ya, mempengaruhi tinggi awal, ya. Padahal dalam kenyataannya kan namanya bibitnya juga belum dipupuk, sudah ada datanya, gitu, ya. Ya, jadi ini nggak perlu, ini analisis ini tidak perlu, ya. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya? Jadi kelanjutannya adalah kita menghitung apa namanya, informasi-informasi lain, ya. Jadi misalnya kita memerlukan uji slope, karena bahwa apa yang kita amati sebagai respon, ya, apa yang kita amati sebagai respon itu sama dengan, ya, fungsinya merupakan fungsi dari rata-rata umum ditambah pengaruh pupuk, ya, ditambah pengaruh itu tadi tinggi awal, itu, ya, pengaruh tinggi awal. Nah, oleh karenanya kita perlu menguji apakah ini namanya uji slope, ya, apakah kovarian itu, ya, mempengaruhi, ya, kovariannya, ya, dalam hal ini tinggi awal
mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini dengan uji slope, ya, slope-nya dari mana? Nah, ini ya, kalau kita lihat L50 dibagi J60, L50 dibagi J60, L50 ya dibagi J60 ya. Oke. L50 dibagi J60 ya. L50 ini 50 L ya. L-nya itu ini 24. Nah, dari mana ini datangnya? Kita lihat yang X ini datangnya dari ini tadi, jumlah kuadrat pupuk dan galat. Jadi seolah-olah kita menganalisis kovarian ini sebagai respon ya. Jadi 254 dan 201. Ya. Sedangkan yang Y ini yang datangnya dari ANOVA yang kita analisis dari pertumbuhan ini. Pertumbuhannya 964 dan 230. Ya, 964 dan 230 ini. Nah, sedang yang tengah ini gabungan. Kalau ini kovariannya, ini responnya, ini kovarian dan respon. Ya. Makanya tentunya kalau kita lihat, kita lihat bentuk formulanya dengan aljabar biasa ya, dengan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Nah, seperti ini. Nah ini sum square-nya total perlakuan awal ya, total perlakuan awal. Karena di sini pupuk ya, perlakuan awal yang diambil datanya. Di sini yang diambil datanya sum square dari total perlakuan tumbuh ya, karena Y-nya pertumbuhan. Sedangkan yang di sini bukan sum square tapi sum product ya, sum product. Bedanya di situ, yaitu total perlakuan awal dan total perlakuan tumbuh. Ya. Dibaginya, kalau membaginya sih sama. Mau yang pakai total TG awal apa yang mana ya? Yang jelas ini sama ya. Jadi bedanya di situ kita bisa mencari maaf ini ada sesuatu yang terpencet ya. Jadi tabel ini didapatkan dari dengan cara mencari seolah-olah di sini ANOVA responnya kovarian, di sini ANOVA responnya pertumbuhan tanaman ya. Yang di sini ya ini ya dengan sedikit merubah formula sum square menjadi sum product. Nah, kita dapatkan sum jumlah dari hasil kali. Kalau di sini jumlah kuadrat ya. Karena variabelnya sama, jumlah kuadrat, di sini jumlah hasil kali. Nah, dari kedua sumber keragaman ini, pupuk dan galat, kita gunakan terminologi, kebetulan nggak ada sumber keragaman lain. Terminologi di sini kita gunakan namanya pupuk plus galat. Pupuk plus galat ini kalau tidak ada sumber keragaman lain sama dengan sumber keragaman total ya. Ya, tapi yang penting kita gunakan istilah pupuk plus galat ya. Tidak digunakan istilah sumber keragaman total. Nah, kalau jumlahnya ya 2 tambah 12, ini tambah ini, semua sama, jumlah biasa ya, jumlah biasa ini. Nah, yang ini bisa melalui penjumlahan ini ya, bisa menggunakan karena tidak ada sumber keragaman lain, bisa menggunakan total tinggi awal ya, array total tinggi awal. Nah, selanjutnya setelah 3 kolom ini kita bikin kolom adjustment. Adjustment ini ya nilainya apa yang ada di, kalau kita lihat di sini ya, apa yang ada di sini ya. Kalau ini galat ya, adjustment itu galatnya nih J50 dikuadratkan dibagi I50. Jadi di bawah kolom XY ini dikuadratkan dibagi di bawah kolom XX. Itu adjustment-nya 204. Demikian juga dengan cara yang sama, dengan formula yang sama, ya, kita bisa hitung adjustment untuk pupuk dan galat. Nah, adjustment ini ya, digunakan untuk menghitung deviasi selisih antara K dan L. Kalau ini kan ini YY yang belum di-adjust. Ya.
nilai adjustment-nya sekian. Jadi YY yang artinya jumlah kuadrat dari pertumbuhan yang sudah di-adjust ini menjadi 473,534. Ini ya, di bawah kolom ini deviasi atau selisih ini. Demikian juga yang galat. Yang galat ini juga ini galat, jumlah kuadrat galat dari respon pertumbuhan ya yang belum di-adjust. Setelah di-adjust ya dikurangi 24 menjadi 25,993. Sehingga kuadrat tengah galatnya, ini kuadrat tengah galatnya itu, jadi jumlah kuadrat tengah galat terkoreksi ini sama dengan jumlah kuadrat galat terkoreksi ini dibagi dengan derajat bebas ini kurang 1. Jadi kalau kita lihat di F2, ini dibagi dengan H50 dikurang 1 ya. Jadi ini jumlah kuadrat galat terkoreksi, kuadrat tengah galat terkoreksi, ya. Nah, ini kuadrat tengah galat terkoreksinya adalah itu. Nah, kemudian setelah tabel di atas ini kita bikin analisis peragam bagian B. Analisis peragam bagian A itu yang di sini, yang pertama tadi ya. Ini analisis peragam bagian A ini ya. Ini yang ada XX, XY, YY ini jumlah kuadrat dan jumlah hasil kalinya itu bagian A ya, tabel analisis peragam bagian A. Yang bagian B-nya begini. Nah, pupuk yang dibandingkan 2 ya, galat terkoreksi ya. Jadi apa yang ada di sini jumlah kuadrat galatnya 12 dikurang 1, jadi 11. Oke. Nah, jumlah kuadrat galat terkoreksinya tadi sudah ada di sini 25,993 ya. Ini di atas ini 25,993 ya. Nih. Nah, kemudian setelah itu kuadrat tengahnya berarti 25,993 dibagi 11, 2,363 dan kuadrat tengah terkoreksi kuadrat tengah terkoreksi untuk pemupukannya 223 ya, 447,542 dibagi 2 ya. Nah, sehingga F hitungnya menjadi 94,9698 yaitu hasil bagi antara 223,771 dengan 2,363. Nah, kalau kita lihat nilai peluangnya dengan cara menghitung FDIS dari K59 ini nilai F di sini berapa, derajat bebas pembilangnya 2, derajat bebas penyebutnya 11 sorry. Karena 94 ini dibagi adalah hasil bagi dari ini dibagi ini. Ini punya derajat bebas, ini punya derajat bebas. Yang pertama pembilangnya 2, penyebutnya 11. Nah, sehingga oke. Berarti pengaruh pemupukan yang terkoreksinya sudah terjawab ya, bahwa setelah terkoreksi juga memang dia signifikan. Nah, oleh karenanya beda rata-rata terkoreksinya sekarang dicari dengan menggunakan ini rata-rata yang belum dikoreksi dengan pengoreksinya ya, P dan Q. P dan Q di sini, nah P dan Q sini, oke? Nah, ini awalnya, ini rata-rata tinggi awal ya, rata-rata tinggi awal perlakuan A rata-ratanya ini, B rata-ratanya ini, C rata-ratanya ini, rata-rata apa? Rata-rata tinggi awal. Ini rata-rata keseluruhan, Jadi rata-rata tinggi awal keseluruhan. Nah, ini rata-rata pertumbuhannya. Untuk perlakuan A 36, B 36,8, C-nya 19,4. Sedang ini rata-rata pertumbuhan rata-rata pertumbuhan keseluruhan ya. Nah sekarang koreksinya bagaimana cara mencarinya? Nah koreksi ini cara mencarinya ya. Nah gini, tadi ada estimasi slope-nya tadi ya. Estimasi slope-nya berapa ya? Nah tadi kalau mau nyari gampang di sini, tekan F5. Estimasi slope ya, estimasi slope klik. Oke. Oh ini min 1,006 itu nilai estimasi slope. Bisa lihat dari sini, ini nama selain B54 dia diberi nama estimasi slope ya. Nah, selanjutnya dari estimasi slope itu
kita gunakan di sini sebagai rumus ya. Jadi P52 ini rata-rata pertumbuhan ini ya yang belum dikoreksi ini ya. Kemudian dikurangi dengan ini pengoreksinya. Pengoreksinya itu P48 dikurangi S48. Ini kita kunci baik kolom maupun barisnya. Sedang yang di sini enggak ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nih. Misalnya ini bagusnya rata-rata pertumbuhan terkoreksi, bukan koreksi ya. Atau rata-rata pertumbuhan terkoreksi. Nah, bagusnya begitu judulnya. Oke ya. Oke. Nah, jadi ini rata-ratanya. Jadi bukan 36,8 dan 19, tapi menjadi 37,41, 31,17 dan 23,63. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat pengaruh perlakuan terkoreksinya ini adalah ya P56 ya, P56 ini dikurangi rata-rata ini semuanya. Rata-rata dari rata-rata pertumbuhan ya. Jadi di sini 6,67, di sini 0,43 ya. Di sini min 7,11. Nah, ini kalau kita jumlahin 0. Jadi jumlah pengaruh perlakuan itu harus sama dengan 0. Ini sudah memenuhi kriteria ya. Jadi kalau besarnya pengaruh perlakuan A diketahui, C diketahui, B juga pasti diketahui karena jumlah ini harus sama dengan 0. Oke. Atau kalau misalnya mau nyari ini 6,67 dikurang ini 0,43 ya. Ini sama ini jumlahnya sama dengan negatifnya. Jadi ini negatifnya. Sehingga jumlahnya sama dengan 0 gitu ya. Jadi 0,43 dikurang min 7,11, min 6,67 gitu. Oke. Nah, itu nilai pengaruh terkoreksinya, sehingga kalau kita mau menguji ya. Tadi kita dapatkan 667 0,43 min 711 ya. Nah, sekarang kalau beda rata-ratanya, ini beda rata-rata ya. Jadi A dengan B gitu. Nah, A dengan B ya kita gunakan data yang ada di 56 dan baris PQ. Nah, ini kan rata-rata terkoreksi nih. Jadi berapa selisih ini? Ya kan? Selisih 37,41 dengan 31,17. Itu selisihnya, nah ini kan 6,24 ya. Nah, LSD-nya kalau kita mau mencari apakah 6,24 ini signifikan apa enggak ya. Nah, ini kita gunakan formula T, misalnya kita gunakan 1%, T 1%, H60 itu adalah kuadrat tengah galat terkoreksi ya. H60. Jadi ke sebelah kiri ya, H60 ada bawah ini ya. Nah, ini ini galat derajat bebasnya ya, derajat bebasnya. Oke, derajat bebas ya, 1% derajat bebasnya berapa dikalikan akar dari error. Akar dari error itu O63 ini ya, O63 ini. Jadi kalau ini estimasi variannya. Jadi akarnya tadi itu standar deviasi ya, standar deviasi. Makanya diperlukan formula ini dulu. Estimasi varian A dan B, A dan C, B dan C. Nah, ini kita lihat, kita bandingkannya satu persatu. A dengan B, A dengan C, B dengan C ya. Di sini karena nilainya beda-beda ya, karena nilainya beda-beda. Jadi setelah didapat nilai-nilai estimasi varian ini digunakan sebagai pengukur di sini. Ya. Akar kan akar dari O64 aja ini kan. Ya. Kalau untuk A dan C, kalau untuk B dan C akar dari ini gitu ya.
Kemudian bandingkan, masing-masing ini bandingkan 6,24 dibanding 3,83. Signifikan nih, kasih 2 bintang. Kenapa 2 bintang? Karena kita settingnya memang 1%. 13,78 dibanding ini lebih besar ya. 7,54 dibanding ini lebih besar. Nah, itu cara menganalisis analisis kovarian ya. Jadi sampai di sini sampai digunakan untuk membandingkan apakah masing-masing perlakuan itu signifikan apa enggak, karena menjawab dari sini. Di sini hipotesis nolnya mengatakan bahwa ketiga perlakuan A, B, C itu memiliki pengaruh yang sama. Nah, kemudian tandingannya tentunya sedikitnya ada yang enggak sama kan begitu. Sedikitnya ada sepasang yang tidak sama, entah A dengan B, entah A dengan C atau B dengan C. Nah, ini kelanjutannya. Kita ingin melihat OAB ini signifikan apa enggak? Oh, ternyata signifikan. AC signifikan apa enggak? Ternyata signifikan. Kemudian BC signifikan apa enggak? Oh, signifikan ya. Nah, itu caranya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita punya skema analisis kovarian rancangan acak kelompok lengkap, jadi begini, saya besarkan dulu. Nah, dengan cara yang sama ya. Jadi kita punya datanya begini nih, ini dalam ceritanya, jalan ceritanya dari sini ya. Nanti baca aja di sini. Ya, Pemuda Jagung menguji 4 varietas baru yang dikembangkannya dalam sebuah rancangan acak kelompok. Kelompok di sini mempresentasikan ladang percobaan pada beda tempat. Selain mencatat hasil per plot, Y, banyaknya tanaman yang dipanen per plot juga dicatat. Data ada di samping. Nah, kan banyaknya tanaman yang dipanen per plot kan bisa jadi tidak sama. Jadi itu bisa digunakan sebagai kovarian. Jadi kovariannya yang hijau ini, ya. Ini kovariannya yang hijau, X-nya yang hijau, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya dan seterusnya. Ini ulangan. Nah, ini karena ini blok ini dianggap sebagai variabel sumber keragaman yang mempengaruhi ya. Nah, caranya sama, mirip seperti yang tadi, hanya di sini ada blok tambahan blok ya, blok varietas dan galat. Nah, oleh karenanya di sini kita tidak menggunakan istilah total karena yang dijumlahkan hanya ini varietas dan galat, karena biasanya kita menguji varietasnya. Jadi 3 tambah 12 15 ya. Nah, caranya hanya tambahkan saja di sini ya, tidak menggunakan formula yang ada seperti ANOVA RAL. Ya. Untuk selanjutnya prosedurnya sama ya. Untuk selanjutnya prosedur sama, pakai sampai menghitung estimasi varian 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 misalnya gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu teladan. Jadi kalau mau lengkap ya begini, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4 ya. Nah, ini ada ternyata yang enggak signifikan. 2 dan 3 enggak signifikan. 2 dan 4 enggak signifikan ya. Karena apa di sini? Nilai absolutnya lebih kecil daripada tabelnya, 18,844. Oke. Nah, sekarang saya akan gunakan, saya stop share dulu. Siapa tahu kalau filenya harus dibuka. Rancangan acak lengkap. Oke. Saya share screen. Saya share dulu. Nah, sekarang kalau pendekatannya matriks. Tapi saya tidak akan membahas sampai selesai, tapi hanya sampai bagaimana menghitung jumlah kuadrat. Ya. Karena acara selanjutnya, tahapan selanjutnya itu sama. Tahapan selanjutnya sama. Nah, jadi data yang tadi itu kalau kita ingin analisis dengan cara notasi matriks ya, notasi matriks ini begini. Nah, jadi di sini ada matriks kovarian ya. Ada vektor vektor, ada data tadi kovariannya saya taruh di sini. Ini kovariannya nih. Ini datanya sama yang dengan tadi ya. Nah, ini responnya. Ini respon.
Nah, ini maksudnya begini, bahwa bahwa pengamatan pertama ini 39 ini sebagai fungsi dari pertama ada rata-rata ada mu-nya. Kemudian ini pengaruh perlakuan pupuk A. Kalau di sini A, di sini B, di sini C. Kalau di sini yang satu itu A berarti dia kena pupuk A. Pupuk BC-nya tidak digunakan untuk menghasilkan ini. Nah, kovariannya ini tinggi awalnya, tinggi bibit awalnya kan 20 gitu ya. Nah, jadi seperti itu datanya. Nah, untuk selanjutnya ini saya partisi. Jadi matriks kalau matriks rancangan semuanya ini ya, rancangan semuanya ini. Sorry, ini matriks rancangannya, ini vektor responnya kan gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini yang kuning ini saya beri nama mat X besar mu ya, mat X mu. Kemudian yang biru ini saya beri nama mat X tau ya. Kemudian ini yang oranye ini saya beri nama kovarian, yang hijau saya beri nama respon. Ya, oke. Kemudian di sebelah kanan ini adalah matriks proyeksi yang bentuknya secara umum, ya, secara umum matriks proyeksi itu proyeksinya apa nanti yang berkaitan dengan ini ada tiga pertama ini, ya. Dua pertama ini. Jadi yang berkaitan dengan rata-rata umum, ya, atau nanti yang kita gunakan sebagai faktor koreksi di sini. Kemudian yang berkaitan dengan pengaruh perlakuan, ya, mat X tau. Nah, sebetulnya ada lagi yang untuk menghitung sumber keragaman total dan sumber keragaman galat. Nah, oke. Bentuk umumnya seperti ini, bahwa matriks proyeksi M itu sama dengan X kali X transpose X inverse kali X transpose. Itu bentuk umumnya. Adapun subscript mu ini itu berkaitan dengan sumber keragaman. Sumber keragaman yang pertama mu atau konstanta, ya. Yang kedua tau, pengaruh perlakuan, ya. Itu ya. Nah, yang ketiga galat. Nah, sekarang untuk yang konstanta ini, karena ini konstanta ya, ini kan tinggal kita ganti di sini. Ini kalau kita punya matriks yang mat X mu ini kan ukurannya ya. Ini 15 kali 1. 15 kali 1 ya. Jadi ini 15 kali 1, 1 kali 15 ya. 15 kali 1, jadi ini 1 kali 1. Ya, 1 kali 1 ini. Terus ini 1 kali 15, sehingga matriks proyeksi yang pertama ini berukuran 15 kali 15. Ya. Jadi kalau ini kita lihat formulanya gini, F2 ini, 2 ya. Nggak kelihatan, harus semua disorot begini. Harus semua disorot. Nah, oke. Atau, nah ini ya. Ya, kenapa juga? Nah, jadi karena terlalu kecil ya ini. Jadi ini adalah notasi matriks ya yang digunakan untuk mencari. Jadi dikalikan apa? X mu. Jadi matriks X mu. Dikalikan lagi dengan, nah ini masalahnya ini inverse. Jadi sini inverse. Inverse dari hasil kali perkalian transpose X mu dengan X mu. Dan terakhir ditutup dengan perkaliannya ya, yaitu matriks X mu atau X mu saja, X mu transpose-nya ya. Transpose-nya. Jadi bentuknya ini. Jadi akan menghasilkan matriks 15 kali 15. Di mana kalau kita lihat ya, ini semuanya vektor 1 semua, ini vektor 1 semua, ini vektor 1 semua, 15 kali 1, ini 1 kali 15 menghasilkan matriks 15 kali 15 yang anggotanya semuanya 1. Tetapi ini konstanta. Konstanta ini berapa? Ini nilainya kan di sini 1 kali 15, 15 kali 1, hasilnya 1 kali 1. Yaitu total dari
1 sebanyak 15, ini 15 diseperkan jadi 1/15. Jadi ini masing-masing 1/15. Ya. 1/15, 1/15, 1/15 gitu. Jadi ini 1/15 kali matriks J. Matriks J itu adalah matriks yang anggotanya semuanya 1. Oke? Nah, jadi ini MU. Nah, dengan cara yang sama di sini, yang di sini kita ganti X tau, ya, X tau. Ini 15 kali 3, ya, 15 kali 3. Ini 3 kali 15, 15 kali 3, ya. Nah, jadi nah, ini inverse-nya 3 kali 3 ya. Inverse-nya hasilnya juga perkalian ini 3 kali 3, inverse-nya juga 3 kali 3. Di sini 3 kali 15. Tetap saja matriksnya juga 15 kali 15. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat tadi ulangan masing-masing perlakuan itu 5. Ulangannya masing-masing perlakuan 5. Sehingga ini terlihat bahwa matriks ini adalah blok diagonal. Ini adalah blok diagonal, ya. Masing-masing ini 5 kali 5 nih. 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5. Ya. Yang masing-masing di sini ada 1/5 nilainya. 1/5 ya. Ini blok diagonal yang ini masing-masing adalah 1/5 kali J5. J5 itu matriks 5 kali 5 yang semua nilainya 1. Ya. Seperti ini ya. Ini matriks proyeksi. Ya, itu proyeksi ya. Nah, tadi yang pertama tadi, ini kita beri nama, matriks proyeksi yang pertama ini kita beri nama, oke. Nah, mat proyeksi konstanta, matrik proyeksi konstanta. Kira-kira begitu saya beri namanya, ya. Nah, kemudian yang di sini saya beri nama juga, ini saya beri nama matrik proyeksi perlakuan, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada matrik identitas. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk menghitung jumlah kuadrat total. Yang tentunya ini dikoreksi dulu. Kalau ini kita gunakan langsung, jumlah kuadrat total yang dihasilkan adalah jumlah kuadrat total tak terkoreksi. Ini matriks 15 kali 15 ya. Karena banyak datanya 15, matriks identitasnya berukuran 15 kali 15. Ya. Nah, kemudian nih ya. Di sebelah kanannya, ini saya tampilkan begini ya. Jadi MT dikurang MU. Nah, ini matriks proyeksi perlakuan dikurangi matriks proyeksi konstanta. Ya. Karena ukurannya 15 kali 15 pasti bisa dilakukan ya. Nah, karena tadi yang MT-nya adalah blok diagonal ya. Blok diagonal bisa dipahami bahwa yang nilainya tadi 0,2 dikurangi 0,2 1/5 ya. Dikurangi 1/15 kan gitu. Nah, ini juga blok diagonal juga nilainya. Blok diagonal ya. Nah, sehingga matriks 15 kali 15 yang ini saya bernama misalnya matriks proyeksi perlakuan terkoreksi. Nah, terkoreksi karena MT dikurang MU ya. Yang di sini, nah di sini sama seperti identitas dikurangi MT. Identitas dikurangi M tau. Ya, ini yang digunakan untuk matriks proyeksi galatnya. Jadi I dikurang M tau di sini dalam hal ini ya. Ini matriks proyeksi galatnya. Karena kan merupakan selisih antara jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan gitu ya. Sedangkan jumlah kuadrat total terkoreksinya ini, jadi I dikurang MU. I dikurang MU begini, saya beri nama matriks proyeksi total. Ya, totalnya total terkoreksi sebetulnya. Ya, oke. Nah, jadi semua matriks proyeksi ini ukurannya 15 kali 15. Oke. Selanjutnya dalam hal menghitung jumlah kuadrat ya, dalam hal menghitung jumlah kuadrat masing-masing komponen ini ya. Ya. Yang ini ya. Kalau X lihat. Kita gunakan formula ini. Ya.
MU hasil kali transpos dari kovarian. Ini X kan kovarian tadi, konsisten ya. Jadi di sini kovarian, jadi X transpos, nah X transpos kali kovariannya, karena kovariannya saya susun ke bawah. Jadi kalau mau ke samping ya transposnya ya kali, sorry, tadi 15, kalau kalau ke bawah 15 kali 1, supaya kalau kalau di sini kan 15 kali 15, ini berarti ditranspos jadi 1 kali 15, di sini ukurannya 15 kali 15, di sini 15 kali 1, sehingga menghasilkan matriks 1 kali 1 atau skalar. Nah, jadi transpos dari kovarian kali matriks proyeksi perlakuan terkoreksi ini kali kovariannya, sehingga ini menghasilkan XX yang di sini ya. Sama hasilnya kalau kita menggunakan aljabar biasa, notasi aljabar biasa. Karena ini pendekatannya notasi matriks, tapi masih dengan menggunakan Excel. Ya, Y-nya sama, hanya yang kovarian tadi saya ganti dengan respon. Ya, tengahnya matriks proyeksi perlakuan terkoreksi. Ya, jadi Y matriks di sini, matriks proyeksi ya. Kemudian di sini ini Y transpos matriks proyeksi Y kan gitu kan. Jadi bentuk kuadratik, makanya namanya jumlah kuadrat. Sedangkan di sini, nah sorry, undo ya, undo. Nah, sedangkan di sini nih ya. Kalau kita lihat, nah di sini yang di sebelah kirinya kovarian, yang di sebelah kanannya respon, karena ini X, ini Y, ya. Sedangkan matriks matriks proyeksinya sama, proyeksi perlakuan terkoreksi. Oke, nah itu yang di sini kita gunakan matriksnya, matriks proyeksi Galat. Nah, matriks proyeksi Galat, ya. Nah, ini juga kalau di sini kovarian muka belakang kovarian ya, di sini yang di sini muka belakang respon ya. Kalau yang di sini muka belakang kovarian, mukanya kovarian, belakangnya respon. Dibalik boleh, nggak masalah ya. Nah, jadi secara notasi matriks ini bentuknya sama ya, dan tidak membingungkan ya. Oke, nah selanjutnya perhitungan-perhitungan seperti yang lainnya ini mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam perhitungan yang tadi ya, dengan aljabar biasa. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat, sorry, saya stop share dulu, ganti Excel-nya ya. Ganti Excel-nya, nanti kelompok lengkap ya. Oke. Saya share screen. Nah, karena kan materinya beda. Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi. Tadi akan dua juga, ANACOVA dalam RAL dan ANACOVA dalam RAKL. Ini sama caranya. Ya, yang di sini kita menyusunnya, ini adalah sampel berukuran, vektor konstanta ya, ini namanya konstanta berukuran 20 kali 1 ini vektornya. Satu semua kan. Nah, kemudian ada tentunya pengaruh blok ini. Pengaruh blok, sorry. Ini saya bernama apa? Oh, perlakuan di sini, perlakuan duluan ya. Perlakuan 1 2 3 4 ada 4 perlakuan di sini ya. Dan di sini adalah matriks blok ini. Ini namanya blok di sini ya. Bloknya ada 1 2 3 4 5. 5 blok. Oke. Nah, ini baru kovariannya yang banyaknya tanaman per plot tadi. Banyak tanaman per plot yang dipanen, dan di sini adalah hasilnya, responnya ya. Nah, dengan cara yang sama, perhatikan ini yang pertama, ini adalah matriks identitas untuk menghitung jumlah kuadrat total, yaitu diperlukan matriks identitas berukuran banyaknya sampel kali banyaknya sampel, 20 kali 20 ya. Nih, 20 kali 20 ya.
Kemudian untuk konstanta, materi koreksi konstanta dengan formula yang sama tadi, hanya ukurannya berbeda ya, hanya ukurannya berbeda. Nah, ini cara kalau pakai Windows itu, ya kalau pakai Windows-nya Excel Windows ya, kita harus membuat plot tempat dulu. Ini mungkin kalau yang Excel baru tidak. Nah, ukurannya berapa kali berapa? Ini 20 kali 20 gitu ya. Kemudian baru ketikkan formula ini, ya, ketikkan formula ini di ujung kiri atas ini. Ya. Setelah itu caranya bukan tekan tombol enter saja, tapi berbarengan tekan tombol Ctrl, Shift dan Enter. Ya. Nah, soalnya kalau Excel-nya yang belum updated, nanti yang muncul hanya sel satu-satu saja sini, baris pertama, kolom pertama, kalau yang ditekan hanya Enter. Jadi yang ditekan supaya ke 20 kali 20 sel itu muncul hasilnya, jangan lupa tekan Ctrl, Shift, Enter. Jadi 3 tombol itu berbarengan. Ya, oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bisa dilihat di sini karena ini prosedurnya sama, hanya rancangannya saja yang berbeda. Ya. Jadi ada yang penting itu ini adalah kita mencari matrik proyeksi, ya. Matrik proyeksi dan matrik proyeksi yang terkoreksi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya saya share di drive yang biasa saya berikan untuk perkuliahan. Selamat siang.